Sekarang posisinya ada di 3,53 dolar. Padahal pagi tadi saya punya uang 3,85 dolar. Jadi saya anjlok harganya, terus turun seperti ini. Nah, saya rugi hampir 9,95%. Dari equity saya sekitar 87 dolar menjadi 79 dolar. Artinya saya sudah rugi sekitar 9 dolar atau 120 ribuan. Halo, ketemu lagi dengan channel Iptek 51. Video kali ini akan membahas tentang hal yang berbeda ya. Jadi sebenarnya beberapa waktu lalu kalian tahu lah ya, ada Crazy Rich yang ditangkap oleh polisi karena melakukan penipuan lewat trading. Kalian tahu sendirilah beritanya ya. Nah, sebenarnya saya sudah tahulah apa itu trading saham, apa itu forex, apa itu kripto dan lain-lain beberapa tahun lalu. Tetapi memang saya sendiri tidak pernah mencoba atau melakukan sendiri gitu ya, hanya tahu saja. Tapi semenjak kemarin kasus Crazy Rich ini terblow up dan akhirnya ditangkap, dan ternyata itu merugikan banyak orang. Nah, dari situlah saya akhirnya pengen mendalami, mempelajari, sedikit riset tentang dunia trading. Saya sudah 1 bulan melakukan uji coba, mempelajari, dan bahkan saya mencoba sendiri trading itu ya, mulai dari trading saham, kemudian trading forex, dan juga trading kripto. Oke, setelah ada kasus penipuan trading ini, tentu banyak orang antipati, bahkan akan menjauhi trading saham. Saya yakin itu karena banyak juga yang belum tahu, belum memahami, bahkan menjadi ketakutan untuk melakukan trading. Saya ini bukan ahli trading dan bukan ahli saham, tapi saya melakukan riset sendiri melalui membaca, menonton, dan juga bertanya kepada teman-teman yang melakukan trading itu. Bagaimana caranya, bagaimana cara untungnya, dan bagaimana sebenarnya cara kerjanya sedikit. Oke, saya akan memberitahukan dasar saja mungkin ya, apa yang saya pahami aja. Tentu karena basic, ya inilah yang saya dapatkan basic dari trading itu. Trading itu kan sebenarnya bahasa Inggris yang artinya adalah jual beli, gitu ya. Jadi trading itu kita bawa barang ke pasar, atau punya barang kita jual di online, atau apapun itu yang kita lakukan adalah membeli barang, menjual barang, kita dapat keuntungan, itulah dinamakan trading atau jual beli. Itu ya. Nah, sekarang kita coba ke saham. Sebenarnya saham itu apa? Jika kita baca di Wikipedia, saham adalah bukti kepemilikan, nilai sebuah perusahaan. Itulah yang disebut saham. Oke, mari kita coba analogikan supaya mudah saja. Misalkan sebuah perusahaan, misalkan bank gitu ya, anggap aja kita bank BCA. Nilainya misalkan 10 triliun. Nah, 10 triliun itu artinya ada nilai saham BCA sebesar 100%. Kemudian BCA akan menjualnya ke publik sebesar 30%, misalkan 30 triliunnya. Nah, 30 triliun ini bisa dipecah-pecah menjadi lembaran saham. Nah, harga per lembar itulah yang akan dijual
kepada umum. Jadi misalkan dijual 10.000, kemungkinan sekitar berapa? 3 juta lembar atau 3 miliar lembar ya, silahkan dihitung sendiri. Seperti itulah, itu yang dijual kepada umum. Nah, pada saat orang menjual, membeli lagi, menjual lagi, menawar lagi, saya menawarkan beli harga sekian, saya menjualkan harga sekian, sekalian terjadi transaksi harga saham itu, makanya saham itu akan naik ataupun turun, tergantung kinerja perusahaan itu juga. Jika perusahaan itu bagus, maka harganya akan naik. Nah, sebenarnya saham ini sudah ada ratusan tahun lalu, dari zaman Belanda pun sudah ada jual beli saham. Silahkan kalian baca di Wikipedia tentang pasar modal atau pasar saham, itu sudah terjadi ratusan lalu. Cuman dari dulu yang kita kenal di Bursa Efek, misalkan di Bursa Efek Jakarta, itu ada jual beli saham. Itu sudah memang resmi dan memang ada di semua negara, termasuk di negara kita. Nah, bedanya kalau dulu kan kita harus ke broker saham, kita beli, kita telepon, ataupun bagaimanapun, kita hanya menyediakan uang, misalkan saham, mereka semua yang urus. Hari ini begitu sudah digital, maka kita semua jual beli saham dilakukan melewat aplikasi. Nah, aplikasi itulah yang menjadi broker atau penyambung dari misalkan tadi BCA ke kita tidak bisa langsung ya, karena kita lewat aplikasi yang salah satunya banyak aplikasi itu, dan aplikasi itu ataupun perusahaan itu yang menjalankan aplikasi harus diawasi atau mendapat izin dari Bapepti. Itu adalah kunci utamanya. Nah, itu saham. Kemudian ada juga forex. Forex adalah jual beli mata uang, misalkan harga dolar, harga ringgit, harga real, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah jual beli mata uang, dan pengendalian mata uang itu terjadi di negara masing-masing, karena itu tergantung kepada nilai mata uang di negara masing-masing. Kemudian ada juga kripto. Kripto hampir sama seperti mata uang, cuman bedanya ini mata uang digital, dan kripto ini tidak ada yang mengendalikan. Jadi kalau saham itu perusahaan yang mengendalikan, tergantung perusahaannya mau seperti apa. Kalau kinerja baik dia akan naik, kalau tidak dia akan turun. Kepercayaan masyarakat juga di situ. Nah, tapi dikendalikan juga oleh negara di mana perusahaan itu berada. Misalkan di BCA ada di Indonesia, ya dia harus ikut aturan Indonesia. Nah, kemudian forex itu juga ikut aturan negara kita jual belinya, tapi tergantung terhadap harga yang ada di pasar kita. Misalkan dolar 14.000, 14.500 dan lain-lain, itu tergantung juga harga pasar dan juga devisa yang ada di negara kita. Itu tergantungnya. Kalau kripto ini adalah mata uang digital yang mana dia tidak ada yang menguasai. Mungkin seperti Bitcoin, itu tidak ada yang menguasai siapa pembuatnya. Kita pun tidak tahu, silahkan baca aja Bitcoin itu siapa pembuatnya, tetapi tidak menguasai. Artinya dia itu berharga karena dipercaya oleh masyarakat yang suatu hari nanti mungkin akan dijadikan sebagai alat transaksi di dunia digital. Memang sekarang banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Facebook, dan lain-lain, dia akan membuat uang digitalnya sendiri. Ya, termasuk namanya kripto itu tadi. Cuman yang sekarang yang Bitcoin ini adalah tidak dikuasai oleh salah satu perusahaan manapun. Jadi hampir itu berjalan di seluruh dunia digital, dikendalikan oleh semua orang yang ada di transaksi Bitcoin itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah trading saham, trading forex, trading kripto itu aman? Benarkah itu semuanya penipuan? Tentu tidak ya. Seperti saya bilang tadi, trading itu adalah pasar modal gitu ya. Jadi pasar saham itu pasar modal, dan itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu.
dan itu sudah ada, hanya sekarang ke digital. Nah, karena dunia digital inilah banyak sekali orang-orang jahat, mungkin menipu dan lain-lain, yang memanfaatkan dunia pasar modal ini. Dan makanya kita harus mencari tempat atau aplikasi yang dilindungi oleh negara. Minimal jika terjadi kepada perusahaan tersebut, negara akan melindungi kita sebagai konsumen atau pelaku pasar tersebut. Nah, pertanyaannya lagi, seaman apakah trading itu, jual beli itu, dibanding dengan trading konvensional, misalkan terjadi pasar secara fisik? Karena trading saham ini bedanya, pasar itu ada trading yang ada fisiknya, ada barangnya, ada uangnya. Nah, sementara kalau saham itu memang jual beli hanya berupa angka saja. Tapi angka itu tentu ada jaminannya, seperti misalkan BCA. Tentu BCA menjual sebuah saham dan itu dijual ke umum, dan itu bisa diuangkan walaupun sebuah nilai saja, gitu ya. Termasuk harga Bitcoin. Apa yang kita dapat kalau kita beli Bitcoin? Karena hanya berupa kode saja, berupa angka. Tapi angka itu bisa kita uangkan. Sama juga kayak saham, juga hanya bentuk lembaran saham. Saya punya saham $50, saham Tesla, saham Google $50, hanya berupa kode, yang berupa angka bahwa saya punya saham sebesar itu, dan itu bisa saya uangkan. Atau bisa kita jual dan kita beli dengan uang juga, gitu ya. Tentu uangnya uang sudah transaksi elektronik jadinya. Nah, setelah saya pelajari sebulan, saya pelajari tentunya ya, apa resiko trading ini, apa perbandingan antara trading konvensional di pasar dengan trading di dunia digital seperti yang kita ketahui selama ini. Saya sudah melakukan berbagai usaha fisik ya, mulai bengkel, jualan es, jualan plastik, dan bermacam-macam usaha yang ya semuanya bangkrut. Yang paling terasa adalah usaha plastik dulu, bermodal 100 juta dan itu habis tidak tersisa, tidak sampai 1 tahun. Artinya apa? Usaha fisik, trading fisik, ada barangnya, ada duitnya pun bisa bangkrut juga. Mungkin karena banyak hal. Tentu saja uang sewa kita langsung hangus, uang tenaga kerja hangus, uang resiko-resiko juga hangus. Misalkan kita beli barangnya rusak, atau kadaluarsa, atau karena kerusakan apapun, karena itu sebuah resiko. Tidak semua barang yang kita jual akan terjual kembali, gitu ya. Apa yang kita beli, kita taruh toko dan terjual kembali, tidak semuanya. Jadi tetap aja dari 10 barang yang kita beli kemudian kita jual, itu sebenarnya tidak semestinya akan berputar di situ dan akan terjual habis. Itulah kalau kita berjualan plastik, atau pada akhirnya lambat laun habis juga. Nah, saya kemarin juga sudah mencoba beberapa kali trading saham gitu ya, mulai dari sahamnya Sampurna, kemudian sahamnya Ciputra. Karena saya mencoba yang murah ya, kalau BCA, BRI dan lainnya itu mahal, jadi saya hanya belajar saja. Saya mengusahakan yang murah saja, yang 2. Saya sudah belajar itu. Nah, kemudian saya pelajari Bitcoin juga, Aurora, kemudian BND, dan beberapa uang kripto juga saya melakukan jual dan beli. Kemudian ada juga saham internasional atau saham Amerika lah, atau bukan internasional ya, saham Amerika seperti Tesla, Google, Facebook, McDonald, dan Grab juga. Ya, dia ada di saham Amerika sana. Saya sudah mencoba melakukan deposit, kemudian transaksi, saya jual, saya beli lagi,
tas lagi sampai akhirnya benar-benar saya paham bagaimana cara saham itu diperjualbelikan. Dan pada akhirnya saya memahami bahwa ternyata pasar saham dengan pasar konvensional sama-sama resiko, sama-sama beresiko. Tapi saya bahkan lebih memandang atau menganggap bahwa trading saham ini menurut saya jauh lebih tidak beresiko. Karena apa? Karena kita tidak akan kehilangan apapun. Jika kita beli saham, tentu kita harus milih. Kita harus cari tahu track record perusahaan tersebut. Contoh misalkan Bank BRI. Bank BRI sudah solid dari zaman dulu sampai sekarang. Memang fluktuasinya dia tidak akan setinggi yang baru-baru, naik dan turunnya sedikit, tetapi disitulah tingkat keamanannya. Jika kita beli 1 juta rupiah dengan nilai tertentu itu ya, jika dia naik 101 juta 100 ribu, kita cukup jual yang 100 ribunya saja, gitu ya. Sama juga kalau kita jual saham Tesla misalkan, kita beli 100 dolar, tiba-tiba saham tersebut naik menjadi 110 dolar, kita cukup jual 10 dolarnya. Makanya itu 10 dolarnya adalah keuntungan. Nah, tapi bagaimana jika turun? Disitulah biasanya moral kita akan turun, karena yang tadinya beli 1 juta tiba-tiba nilai aset kita menjadi 900 ribu atau 800 ribu. Nah, kita akan lihat balik selama 1 minggu, sebulan, atau bahkan sampai 5 tahun. Rekod di situ ada grafiknya. Jadi ternyata saham itu dia akan naik, akan anjlok, akan naik kembali, turun lagi, dan fluktuatif setiap harinya selama masa transaksi. Dan ternyata begitulah. Jadi kalau sedang turun, biarkan saja, tunggu sampai naik, nanti kita jual. Jangan panikan. Itu adalah inti dari trading. Semakin sering saya melakukan transaksi, jadi semakin tahu kemana uang saya habis, atau misalkan di mana kerugiannya, bagaimana keuntungannya, bagaimana mempertahankan modal saya, dan lain sebagainya. Saya akhirnya paham. Dan nanti dari video saya akan coba jelaskan secara langsung beberapa aplikasi yang kemarin saya coba, saya jadikan riset. Saya tidak menggiring ke sana, terserah kalian. Saya yakin memberikan sekedar penjelasan, sekedar pengalaman saya melakukan uji coba trading, sekaligus sebagai riset sendiri, yang mana itu akan saya jadikan sebagai sebuah pengalaman ke depan, apakah saya akan melanjutkan trading itu ataukah tidak. Yang pasti terus mempelajari tentang dunia trading ini. Oke, supaya lebih jelas kita lakukan screen capture aja ya sambil diceritakan. Oke, saya coba dengan screen catch supaya lebih gampang dilihat ya, tidak terlalu kecil. Nah, ini ada naik, ada GoTrade, ada Indodex, ada GoTrade Indonesia. Jadi saya akan coba ceritakan kepada kalian. Mungkin video ini panjang, silahkan buat kalian yang mau menonton dan mempelajarinya. Oke, naik adalah aplikasi dari NH Korindo. Nah, jika kalian ini adalah mode atau apa sih namanya ya. Saya coba login dulu ya. Oke, saya sudah masuk ya, sudah login tadi ya ke menu saya. Ini adalah menu-menu yang ada di naik. Nah, ini sebenarnya sebuah aplikasi dari
PT NH Korindo. Silahkan kalian coba lihat di NH Korindo, ada juga di YouTube-nya di sana. Nah, ini adalah sebuah aplikasi jual beli saham untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Nah, running trade ini hanya keluar atau transaksi terjadi pada saat jam kerja, mulai dari Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Ini adalah contoh pergerakan aktivitas pasar saham di siang hari jam 10.22 waktu Indonesia Barat ya, seperti ini. Ini home-nya. Ini running trade semuanya, bergerak sangat cepatnya. Hampir mata kita nggak bisa ngelihat pergerakannya. Makanya kita buat watchlist seperti ini. Terlihat ya pergerakannya. Oke, itu contoh saja pergerakan saham pada saat jam kerja dan transaksi berlangsung seperti ini. Nah, di sini salah satu watchlist apa yang suka daftar yang saya suka lihat gitu ya, yang mungkin saya harap mulai dari Sampurna, BCA, Telkom, Unilever, BRI, kemudian Ciputra, Antam, Avian, dan lain-lain lah. Dan ini harga-harga sahamnya nih. Contoh kita jika mau beli Ciputra. Nah, Ciputra ini harganya adalah Rp1.000 per lembar saham. Jika kalau kita mau beli, tinggal kita buy, kita jumlahkan lotnya. Itu ya, berarti satu lot itu 103.000, 2 lot, terus seperti itu saja. Kemudian, nah kalau ada cashnya kita tinggal dia seperti ini. Kalau kita beli 10 lot misalkan, berarti harus punya kita ada 1 juta kita beli. Nah, payment type limit, karena saya tidak punya duit di dalam sana, tapi begitu kita beli ya sudah, kita send, kemudian kita akan beli saja gitu ya. Jika kita mau jual juga mudah saja, kita tinggal lakukan penjualan. Misalkan berapa lot kita mau jual, misalkan harganya sekarang sudah naik, misalkan harganya sudah 1.100 atau 1.050 dan kita jual dan mendapat keuntungan, kita bisa beli, kita bisa jual keuntungannya saja, misalkan 1 lot gitu ya, 1 lot 100.000. Jika kita akan dapat keuntungan 100.000, ya sudah, kita jual 100.000 saja dan dia akan masuk ke dalam cash kita, ke portfolio di sini. Nanti akan masuk ke sini ya, ada nanti keuangan kita di sini. Ini Ciputra, saya cuma punya 206.000, artinya cuma 2 lot saham, 200 lembar saham yang saya punyai. Ini pun saya hanya uji coba saja. Dan untuk mendaftar ke Naik atau NH Korindo ini memang prosesnya agak rumit gitu ya, jadi agak lama. Saya kemarin hampir 3 mingguan untuk mendapatkan ini, dan prosesnya agak panjang karena ada berurusan dengan bank gitu ya. Jadi saya menggunakan RDN BCA, jadi prosesnya panjang, persetujuannya agak sedikit berliku dengan berbagai syarat yang harus kita penuhi. Tapi sudah, kalau memang kalian mau daftar, silahkan daftar saja. Nanti ikutin saja arahan dari pada saat kita mau ngedaftar di NH Korindo ini. Nah, untuk transfer ke akun NH ini tidak melewati aplikasi NH, tapi melewati menggunakan m-banking BCA. Jadi untuk transfer dari kita, untuk memasukkan uang ke RDN NH Korindo, kita masuk dulu tentunya ke ini info RDN ya. Kita mungkin harus lihat dulu misalkan info saldonya ya.
Nah, ini adalah NH Korindo Sekuritas. Ini adalah rekening saya 4996 bla 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 220 tadi, dan nilai sekitar 32.936. Ini ya, sudah ada sisa kemarin transaksi. Nah, kemudian saya akan mengisinya. Bagaimana cara mengisi? Tinggal kita ke transfer antar rekening, kemudian masukkan nomor yang tadi ya. Tapi di sini sudah ada, saya ambil contoh aja. Ini ya. Jadi ada nomor 4996720. Jadi tinggal transfer aja. Misalkan berapa? 1 juta, contoh 10 juta. Kemudian kita send seperti ini ke nomor NH Korindo. Setelah oke, kemudian akan masuk ke info RDN sini nantinya, dan nanti akan otomatis online ke naik sini dan withdrawal sini. Nah, itu tadi ya untuk pembelian saham. Tinggal watchlist, kita pilih apa yang mau kita beli. Misalkan BRI kita bisa beli, kita buy. Nah, karena minimal 1 lot maka 470.000. Kita tinggal buy, send, dan selesai. Setelah kita beli, kita tinggal pantau saja gerakan-gerakan pergerakan sahamnya. Kalau memang naik kita jual, kalau kita rugi kita pertahankan. Oke, untuk withdraw saya juga sudah melakukan dan sudah mudah sekali. Saya lakukan withdraw karena ada cash dari sini. Di sini ya, tinggal masukkan uang setelah kita menjual saham kita. Jika saham sudah terjual, sudah ada di portfolio sini, kemudian kita lakukan transfer di sini. Misalkan kita mau mengambil 32.000 seperti ini, tinggal masukkan ke bank akunnya, send, dan duit akan masuk ke rekening kita sendiri. Oke, itu adalah aplikasi jual beli saham dari Naik atau NH Korindo. Oke, sekarang selanjutnya saya sudah melakukan juga jual beli di Indodex. Nah, Indodex ini bukan lagi saham, tetapi ini pasar kripto. Ini pasar apa sih namanya? Ini seperti ini ya, ada Bitcoin, ada Tokenomics, Linux, Aveda. Ini adalah ratusan uang digital yang diperjual dan belikan. Seperti ini, pada saat positif berarti sedang naik, pada saat merah dia sedang turun. Sebaiknya kalau kita mau beli pada saat sedang merah. Seperti ini, sedang minus, waktunya kita beli. Nanti setelah dia hijau beberapa persen gitu ya. Jadi kelihatan sedikit 0, tetapi jika kalian membeli sebesar ini, contoh Bitcoin, walaupun kenaikannya ini tanggal 5 bulan 4 sebesar 657 juta, tapi pada saat ini 660 juta. Berapa kenaikannya? 58 ke 60, 2 juta hanya dalam beberapa menit saja. Nah, itulah walaupun kenaikannya cuman sedikit. Nah, khusus untuk Indodax ini juga sudah resmi, sudah terpercaya, dan sudah dalam anggota Bapepti, jadi sudah aman ya, sudah terdaftar di Bapepti, jadi tidak usah takut. Untuk semua profilnya silahkan kalian baca di internet, Indodax reputasinya seperti apa. Kalau ini pendaftarnya sangat mudah, tinggal masukkan email kemudian bla 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 bla, ikuti, tapi langsung jadilah ya. Kalau inilah itu lebih mudah. Kemudian untuk transfer juga sangat mudah, tinggal di dompet ini kita kalau mau nyetor tinggal jumlah deposit misalkan 1 juta,
bank transfer, selanjutnya virtual, selanjutnya nah tinggal nanti copy dia punya rekening ini, kemudian transfer, dan uang secara otomatis akan masuk ke sini, saldo akun, seperti itu. Nah, saldo akun ini adalah alat untuk membeli misalkan Bitcoin. Kita tinggal beli, jumlahnya berapa, terserah, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, terserah ya, tinggal kita beli saja ataupun kita jual, tinggal jual saja. Dan setelah jual, uang akan masuk ke saldo kembali, dan juga kita bisa lakukan withdraw, penarikan. Tinggal masukkan jumlahnya berapa, tambah akun penarikan, akun bank, masukkan, dan lain sebagainya. Ini pun saya sudah melakukan penarikan, juga terjadi mudah sekali. Yang ini ya, Indodex saya tarik malam, kemudian setengah jam kemudian dia sudah masuk uangnya, karena memang Indodex bekerja secara 24 jam karena ini secara global gitu ya. Kalau yang naik tadi memang hanya pada siang hari saja. Nah, selanjutnya ada GoTrade. Nah, saya kebetulan kemarin GoTrade ini saya melakukan transaksi dengan GoTrade. Saya sudah melakukan pembelian Google, Tesla, Apple, Facebook, Grab, McD, dan lain-lain. Tapi sekarang aset saya letakkan di Grab. Seperti ini. Saya sudah menaruh uang equity saya sebesar $79. Nah, ini adalah contoh transaksinya. Apakah selalu menguntungkan atau selalu merugikan? Nah, ini adalah contoh saja. Adalah hari ini. Ini waktu Amerika ya. Jadi ini adalah Amerika. Kalian bisa lihat nih. 0152 PM sore. Gitu ya. Sekarang posisinya ada di $3,53. Padahal pagi tadi saya punya uang $3,85. Jadi saya anjlok harganya, terus turun seperti ini. Nah, saya rugi hampir 9,95%. Dari equity saya sekitar $87 menjadi $79. Artinya saya sudah rugi sekitar $9 atau 120 ribuan. Nah, tapi hari ini saya tidak melakukan transaksi penjualan karena sedang anjlok. Nah, tapi tentu akan berbeda jika misalkan kita beli apalagi yang harganya agak naik lah, McDonald misalkan. Nah, jika kita beli McDonald pagi waktu Amerika, tentu di sini jam 9, jam setengah 9 tadi. Ini anggap aja misalkan nih, katakanlah uang saya adalah 246 juta. Anggap aja juta ini ya, supaya kalian lebih mudah. Dari mulai jam 9.35 jam 10.45 dalam waktu 2 jam, dari sini 46 juta menjadi 48 juta. Artinya saham itu naik 2 juta hanya dalam waktu 1 jam. Nah, jika beruntung dia akan terus di puncaknya di sini 49 juta. Dari modal awal di sini 46 juta, 240 juta menjadi 249 juta. Itu dalam waktu berapa jam? 01.20. Makanya kita harus pantau kapan kita harus menjual dan kapan juga harus membeli. Nah, kita bisa menjual dan membeli dengan mudah. Contoh misalkan pada saat peak tadi. Nah, jika posisi terakhir ini karena live ini ya, ini sedang live sekarang. Posisi live.
Jika pagi tadi saya punya saham McDonald 246 juta misalkan ya, supaya mudah aja supaya kalian kebayang. Nah, kemudian saya akan jual, berarti 46 sampai ke 48 sekarang, ini titik terakhir nih, 248, berarti ada keuntungan 2 juta. Saya tinggal trade. Oke, karena MACD saya nggak punya aset, saya tentu nggak bisa beli, nggak bisa jual, saya hanya bisa beli. Jika kita klik, kita tinggal di sini available, tersedia, kosong, saya nggak punya duit. Tapi jika ada 10 juta, saya tinggal beli, misalkan 10 juta, 100 juta, 100 ribu, 200 ribu, terserah. Kita tinggal preview buy, sudah selesai. Uang secara otomatis kita akan masuk ke equity seperti halnya Grab di sini. Ini ada equity di sini. Ini adalah aset yang saya punya karena hari ini anjlok. Tapi kalaupun saya mau jual, tinggal saya jual saja. Jual sesuai keuntungan. Misalkan karena pagi tadi saya punya $87 menjadi $100, maka tinggal saya $87, kemudian misalkan menjadi $90, artinya $3 saya beruntung, tinggal kita jual 3, preview, sweep to sell, dan akhirnya sudah kejual. Itu ya mudahnya. Ini adalah GoTrade untuk jual beli saham dari Amerika. Saham-saham Amerika ya, seperti di wishlistnya banyak sekali. Di sini terserah. Kalau yang Amerika ini memang sangat banyak sekali dan banyak yang terkenal. Silahkan saja mencoba sendiri ya. Kita silahkan tentukan sendiri. Kalau mau deposit juga mudah sekali, tinggal transfer bank. Tentukan jumlahnya, preview deposit, misalkan 1 juta, preview deposit, sweep to deposit, sudah selesai. Sebegitu mudahnya gitu ya. Jadi kemudian withdraw juga gampang, tinggal send to account, continue, masukkan uang berapa yang mau kita ambil. Tentu setelah kita jual ya. Kalau masih di sini saya belum bisa ambil, misalkan ini $79 atau sekitar 1 juta, saya harus jual dulu. Nih ada tersedia $79, baru nanti menjadi sebuah uang yang bisa kita withdraw di sini. Send to account, jumlahnya berapa, maka tinggal kita tunggu saja. Ini juga cepat, tapi asalkan malam hari. Jadi jam kerjanya adalah jam 8:30 malam sampai jam 3 pagi. Karena ini saham Amerika Serikat. Oke, itu adalah saham Amerika. Jadi buat kalian kalau mau GoTrade, silahkan download yang GoTrade Indonesia yang ini. Jadi antara GoTrade internasional dengan GoTrade Indonesia tidak link secara langsung. Ini saya udah GoTrade Indonesia, saya dapat gratis $1,94, jadi $2 sebagai coba. Saya belum melakukan ini, tapi saya sudah ini karena yang ini sudah ada legalnya. Yang ini ya ada dapat persetujuan dari Bapepti untuk yang GoTrade Indonesia. Kalau GoTrade yang ini belum ya, seperti ini, itu sudah ada, rekeningnya udah jelas, izinnya juga jelas, semuanya jelas di sini sudah ada, nomor dan tanggal usaha dari Bapepti seperti ini. Untuk yang ini ya, dia di bawah naungan PT Valbury Asia Future. Oke, itu saja untuk pengetahuan tentang trading. Oke, kalian tentukan sendiri, itu adalah murni pengalaman pribadi saya. Ya, itu tadi paparan singkatnya tentang dunia trading saham, trading forex, dan juga trading kripto.
Jadi sekali lagi, terserah kalian mau apa, itu hanya pengalaman, saya bukan ahlinya, tetapi kalian bisa mempelajarinya, bisa mengamatinya, bisa riset, bahkan bisa melakukannya sendiri, dan bisa menganalisa, bisa menimbang-nimbang kapan kita akan beli, kapan kita akan menjual, kapan kita akan mempertahankan saham yang kita beli tersebut. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat, walau agak berbeda dari video biasanya, tapi saya anggap ini penting. Dan terima kasih sudah menonton. Bye bye.